Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Matematika Materi Bangun Datar melalui Model Explain Non-Explain pada peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 3 Ngiling. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Khairul Anissa, NIM 18133000261 dari kelas 6 PGSD A2 Unisnu Jepara dengan alamat email anissakhairul.com@gmail.com. Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Sailin Nikla Khairin Atalina, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Nah, untuk abstraknya, yaitu pentingnya pendidikan matematika dalam suatu pembelajaran, maka pendidikan matematika harus diberikan sebaik mungkin dan semenarik mungkin oleh para pendidik. Maka dari itu, penanaman minat belajar matematika sangat penting untuk dikuasai oleh pendidik. Dalam metode exemplas non-exemplas sangat cocok diterapkan pada pembelajaran matematika, terutama dalam materi bangun datar. Hal tersebut dapat dilihat dari data penelitian pada siklus 1 di mana hasil data menunjukkan masih kurang sehingga diadakannya siklus 2 dengan menggunakan model explain non-explain dengan lebih tambahan media pembelajaran mengenai kenaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa model explain non-explain ini dapat menumbuhkan minat belajar pada siswa. Dengan kata kunci minat belajar matematika, bangun datar, model explain non-explain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan matematika dalam suatu pembelajaran, maka pendidikan matematika harus diberikan sebaik mungkin dan semenarik mungkin oleh para pendidik atau guru. Proses pembelajarannya harus sesuai dengan mampu untuk mencapai tujuan pendidikan. Model explain non-explain merupakan model pembelajaran yang banyak menggunakan gambar-gambar untuk menyampaikan penjelasan materi yang akan diajarkan. Metode explain non-explain ini sangat cocok diterapkan pada pembelajaran matematika, terutama pada materi bangun datar. Melalui metode pembelajaran explain non-explain, siswa dapat mengemukakan pemikirannya, mendorong mereka untuk membantu konsep secara progresif melalui pengalaman langsung terhadap contoh-contoh yang mereka pelajari. Dari metode pembelajaran explain non-explain ini diharapkan minat belajar siswa akan meningkat sehingga hasil belajar juga dapat meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Matematika Materi Bangun Datar melalui model pembelajaran explain non-explain pada Sekolah Dasar Negeri 3 Ngiling. Sedangkan untuk metode penelitiannya, ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan beberapa pihak yang berwenang dan bersangkutan seperti kepala sekolah, guru kelas, dan guru lain. Nah, sekarang penjelasannya. Saya akan menjelaskan siklus satunya terlebih dahulu ya. Untuk tabel 1 hasil observasi aktivitas guru siklus 1. Ada pada tabel di samping. Dengan keterangan skor nilai dan rentang kategori nilai. A sama dengan 4, sangat baik. B sama dengan 3, cukup baik. Dan C sama dengan 2 cukup, dan D sama dengan 1 kurang. Untuk rentang kategorinya 76% sampai 100% itu baik,
51% sampai 75% itu cukup dan 25% sampai 50% itu kurang. Sedangkan untuk tabel 2, hasil observasi aktivitas siswa siklus 1 ada pada tabel di samping. Dengan keterangan skor nilai dan kategori nilai, A sama dengan 4 sangat baik, B sama dengan 3 baik, C sama dengan 2 cukup, dan D sama dengan 1 kurang. Untuk kategori nilainya 76 sampai 100 itu baik, 51 sampai 75 itu cukup, 25 sampai 50 itu kurang. Untuk tabel yang ketiga yaitu nilai valuasi siklus 1 ada pada tabel di samping. Nah, untuk refleksi pada siklus 1 ini hasil refleksi analisis data siswa itu 41% dan guru 43%, di mana hasil data tersebut tergolong masih kurang, masih harus diadakannya perbaikan atau siklus 2. Nah, untuk sekarang yaitu siklus 2. Ada pada tabel 4 hasil observasi aktivitas guru siklus 2. Tabelnya ada di samping. Oke, dengan keterangan skor nilai dan rentang kategori nilai. Masih seperti siklus 1 keterangannya. A yaitu sama dengan 4 sangat baik. B sama dengan 3 baik. C sama dengan 2 cukup dan D sama dengan 1 kurang. Untuk rentang kategori nilainya 76 sampai 100 itu baik, 51% sampai 75% itu cukup. Sedangkan 25% sampai 50% itu kurang. Untuk tabel 4.5 hasil observasi aktivitas siswa siklus 2 ada pada tabel di samping. Dengan keterangan skor nilai A sama dengan 4 yaitu sangat baik, B sama dengan 3 itu baik, C sama dengan 2 itu cukup, dan D sama dengan 1 itu kurang. Kategori nilainya 76 sampai 100 itu baik, 51 sampai 75 itu cukup, 25 sampai 50 itu kurang. Untuk tabel 4.6 nilai valuasi siklus 2 ada pada tabel di atas samping itu. Dengan refleksi pada siklus 2 ini hasil refleksi analisis data siswanya itu 83% dan guru itu 83%, di mana hasil data mengalami kenaikan dari siklus 1 dan tergolong baik. Nah, tadi kita sudah itu ya membahas tentang hasil. Sekarang pembahasannya. Berdasarkan hasil data yang telah dicapai, persiklusannya mengalami peningkatan perbaikan pembelajaran di mana pada siklus 1 hasil data yang diperoleh dari guru maupun siswa itu masih sangat kurang, yaitu 41% dan 43%. Pada pelaksanaan siklus 2-nya hasil data yang diperolehnya itu meningkat menjadi 83% dan 83%. Maka model explain non-explain pada materi bangun datar dapat meningkatkan minat belajar matematika SD kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 3 Ngiling. Untuk simpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model explain non-explain ini pada materi bangun datar dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 3 Ngiling. Hal tersebut dapat dilihat dari data penelitian pada siklus 1 di mana hasil data menunjukkan masih kurang, sehingga diadakannya siklus 2 dengan menggunakan model explain non-explain. Dengan lebih tambahan media pembelajar mengalami kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa model explain non-explain ini dapat menumbuhkan minat belajar pada siswa. Nah, untuk di samping ini adalah sumber referensi atau daftar pustakanya. Terima kasih telah menyaksikan hasil pemaparan saya atau penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.